Sungguh menyedihkan, keluarga korban Rudi bersama Reski korban penganiayaan meminta keadilan kepada pihak kepolisian Polsek Panakukang Polrestabes Makassar, yang mana kedua anaknya dijadikan tersangka pada peristiwa yang terjadi di Jalan Panakukang Kelurahan Masele Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, tanggal 15 September tahun 2024 tepatnya di hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini punya anak dan punya menantu dan punya anak atas nama Reski, atas nama saya punya menantu namanya Rudi, ipar saya namanya Emang. Kenapa ini anakku bisa dijadikan tersangka? Padahal ini anakku ini yang didatangi di parkirannya, secara berbondong-bondong orang memukuli anakku, menganiaya anakku. Iya, menganiaya anakku. Akhirnya security mengambil langsung kesimpulan, mengamankan anakku di Lapita, di toko Lapita. Security atas nama Pak Fidel mengambil karena dia kasihan karena sudah terpapar. Iya, kenapa anakku bisa jadi tersangka? Iya. Dia korban, dia dikeroyok massa. Kenapa bisa anakku jadi korban? Jadi saya minta tolong. Saya ini orang awam, orang tidak tahu apa-apa. Minta tolong. Yang mendengar ini Pak, minta tolong. Mendengar ini. Saya ini anakku dianiaya, sudah dianiaya anakku sama saya punya menantu. Solo saya anakku diamankan, dilihat lagi saya punya ipar, dipukuli sampai terpapar keluar darah. Jahitannya 15, digerselina. Iya. Nah ini apa namanya? Masa solo saya ini sudah dianiaya anakku, dihantam lagi ipar saya. Iya. Bagaimana tanggapan tas semua? Saya ini orang awam kasihan, orang tidak tahu apa-apa. Saya orang tidak tahu membaca. Saya tidak tahu apa-apa. Minta tolong kasihan. Yang punya hati nurani dengan saya, minta tolong. Yang punya hati nurani dengan saya, bantu saya kok dong. Kenapa bisa anakku ditersangkakan di Polsek Panakukang, padahal anakku yang didatangi, yang dikeroyok, ditersangkakan lagi. Iparku dipukul, dianiaya iparku sampai terpapar. Kenapa bisa anakku dianiai secara bersamaan dengan massa iparku, menantuku, anakku? Kenapa bisa dijadikan tersangka? Saya punya anak dan saya punya menantu. Padahal dia korban dikeroyok dong seseorang yang di belakang Alaska. Pada tanggal berapa kejadiannya itu, Pak? Iya. Tanggal 15 kalau saya tidak salah. Hari Minggu. Sore sekitar hampir jam 6 lah. Iya, kenapa anakku ini dikasih begini kodong? Saya ini orang awam, minta tolong semua kodong. Saya ini orang awam, bantu saya kodong, bantu saya sebagai orang tua kodong, karena saya orang tidak tahu apa-apa. Bantu saya kodong, saya tidak tahu apa-apa. Semua kodong, bantu Kak. Kenapa bisa anakku ditersangkakan di Polsek Panakukang sama menantu, sedangkan dia yang dikeroyok kodong. Dia diniai di masa sudah habis di masa saya punya anak sama menantu diparangi apa? Akhirnya iparku diambil, sudah dipukul, diambil naik motor, dibenting di tengah, dipukul sampai di pos security. Anakku anuku kodong, iparku kodong. Di mana keadilan sebenarnya ini? Di mana keadilan sebenarnya ini? Saya ini orang bodoh, saya ini orang awam. Jujur saya ini orang awam, orang tidak tahu apa-apa. Minta tolong kodong. Siapa melihat video ini, bantu saya kodong. Bantu saya. Kenapa bisa anakku jadi tersangka? Kenapa anakku bisa jadi tersangka? Saya ini orang awam kodong, orang awam. Kenapa saya bilang orang awam? Saya orang tidak tahu apa-apa. Kodong. Karena kenapa saya bilang begitu, saya orang tidak tahu apa-apa kodong. Kenapa anakku bisa ditersangkakan? Jangan orang bodoh dikasih bodoh-bodoh. Ingatlah Tuhan, ingat Tuhan. Pasti akan keadilan, akan salah nanti akan dikalah dengan kebenaran. Cuma itu pesanku.